Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kita sudah mendengarkan putusan dari Majelis Hakim ya terhadap 9 terdakwa dalam perkara korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Persero dan subholdingnya. Ya. 9 terdakwa tadi keseluruhannya dinyatakan terbukti oleh hakim dalam putusannya, sehingga para terdakwa dibuktikan atau terbukti sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum dalam dakwaan primer, yaitu bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tadi ada dissenting opinion dari salah satu anggota majelis, ya ini ada salah satu hakim yang kemudian punya pendapat yang berbeda. Tapi secara keseluruhan, yang pertama poinnya adalah bagi kami, yang pertama putusan ini sangat penting bagi proses penanganan perkara selanjutnya, karena ini kan ada beberapa terdakwa yang masih berjalan ya, lalu kemudian ada juga yang masih tahap penyidikan. Nah, ini putusan ini menjadi sangat penting bagi kami. Terus yang kedua, catatan kami adalah dalam pandangan hakim berdasarkan putusan tadi, kami menyimpulkan bahwa ya keputusan bisnis ya tidak bisa dilihat ansih ya, atau semata-mata bahwa itu kemudian menjadi suatu keputusan bisnis yang lazim semata, karena ada proses ada proses yang kemudian dilihat secara menyeluruh ya. Yang pertama tentu akan dilihat bagaimana pembentukan keputusan itu ya, apa rekayasa atau desain yang dimunculkan dalam proses itu, kemudian dari sisi Pertamina sendiri bagaimana manfaatnya yang kemudian apakah sebanding dengan keputusan itu. Nah, ini kemudian keseluruhan sudah dilihat bahwa kemudian dalam konteks keputusan bisnis ya tetap harus mengacu pada prinsip good governance, asas kepatutan ya, dan itu tidak bisa dilanggar. Nah, ada proses pengadaan dalam perkara ini yang kemudian dilanggar oleh para terdakwa dalam klaster penyimpangan yang tadi sudah diuraikan pada 9 terdakwa tadi. Yang ketiga, hakim juga kemudian membuktikan bahwa ada kerugian keuangan negara dalam perkara ini berdasarkan hasil perhitungan BPK. Nah, sementara itu catatan kami, memang masih ada beberapa perbedaan antara putusan dengan tuntutan penuntut umum. Yang pertama mengenai uang pengganti, ada beberapa kemudian para terdakwa yang tadinya dituntut dengan uang pengganti kemudian menjadi hilang. Tapi ini menjadi satu perbedaan, dan kami akan mempelajari keseluruhan dari putusan itu dan mencermati untuk menentukan upaya hukum berikutnya.